Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Cek cek. Semoga suara aku masuk ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi semua orang yang akan menonton video ini di YouTube. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok G dari kelas T2 mata kuliah pemrograman komputer yang beranggotakan saya, Stefani, kemudian ada Najla dan juga Tri Alberta. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program aplikasi LV yang telah kami rancang, yaitu sebuah aplikasi yang berfokus pada pelacakan suasana hati atau mood tracking dan juga journaling sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan mental. Aplikasi ini kami desain dengan tujuan untuk membantu pengguna mengenali emosi dan suasana hati secara rutin, kemudian menjadi lebih sadar terhadap kondisi mentalnya dan juga menyediakan ruang aman untuk menuangkan perasaan melalui journaling. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Figma untuk mendesain layoutnya atau user interface-nya. Kemudian, saya bisa mendemonstrasikan aplikasinya. Oke, jadi yang pertama yang muncul adalah nama aplikasi ini sendiri, yaitu Elevate. Kemudian, saya klik Get Started. Nah, di sini akan muncul tampilan sign in. Nah, fitur sign in ini berfungsi sebagai akses awal pengguna ke dalam aplikasi. Jadi, pengguna dapat masuk menggunakan email dan password atau bisa lebih cepat, yaitu menggunakan akun Google ataupun Facebook. Nah, kemudian kami pencet continue. Setelah itu akan muncul tampilan dashboard utama atau homepage, di mana user bisa mengakses berbagai fitur yang kami tawarkan dalam aplikasi LV ini. Yang pertama ada mood tracker, quick mood check, kemudian daily journal, kemudian calming audio, dan juga learn about mental health. Nah, jadi ketika saya klik mood tracker, yaitu fitur yang pertama, di sini user sebelumnya akan dapat memilih suasana hati mereka yang mereka rasakan hari itu. Bisa senang, sedih, ataupun netral. Nah, selain memilih mood, pengguna juga bisa menambahkan catatan harian atau pemicu emosi yang dirasakan saat itu. Misal, merasa cemas karena ada presentasi membuat video untuk tugas, ataupun yang lain. Nah, setelah memasukkan suasana hati mereka, data yang dicatat akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik mingguan atau bulanan, seperti yang ada di layar sini. Nah, dengan ini pengguna itu bisa melihat pola emosional mereka, seperti apakah ada hari-hari tertentu di mana suasana hati mereka itu sering memburuk. Kemudian juga bagaimana perkembangan emosional dalam sebulan ataupun dalam waktu seminggu terakhir gitu. Dan kapan mereka berada di kondisi paling stabil atau tidak stabil. Bisa dilihat di sini. Kemudian ketika saya akan kembali ke halaman homepage. Di sini ada fitur-fitur yang lain yang bisa diakses yang akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, fitur selanjutnya yang dimiliki oleh aplikasi Alef ini sendiri adalah Quick Mood Check, di mana fitur Quick Mood Check ini sendiri merupakan fitur harian yang menjadi kebiasaan utama bagi pengguna setiap hari saat membuka aplikasi Alef ini sendiri. Di sini, pengguna cukup menilai kondisi emosinya menggunakan slider untuk berbagai emosi, seperti attention, anger, dan happiness, di mana kategori ini mewakili perasaan yang lagi dirasakan oleh, pengguna. Ketika pengguna sedang merasakan marah, maka, slider bagian anger akan ditarik ke arah yang lebih tinggi gitu. Sementara ketika, pengguna sedang merasakan senang ataupun sedih, maka bagian happiness akan ditarik ke bagian bawah ketika merasa sedih, seperti itu. Nah, untuk pengisiannya sendiri akan cepat karena hanya membutuhkan beberapa detik, tapi sangat bermakna karena data yang diisi setiap hari akan secara otomatis direkap dan divisualisasikan di fitur Mood Tracker. Jadi, pengguna bisa melihat bagaimana suasana hatinya berubah dari hari ke hari.
Apakah ada pola tertentu juga atau apakah ada momen tertentu yang menjadi pengaruh dari, mood pengguna? Hal ini membantu meningkatkan kesadaran emosional dan bisa menjadi langkah awal untuk refleksi diri atau mencari bantuan jika, diperlukan. Baik, fitur selanjutnya yaitu ada daily journal, di mana, daily journal ini merupakan ruang yang bebas untuk pengguna menuliskan, perasaannya secara lebih mendalam. Di sinilah pengguna bisa curhat, menceritakan hari-hari mereka, pengalaman mereka yang berkesan, ataupun kekhawatiran mereka, atau hal-hal yang ingin dilepaskan. Nah, kami sendiri menggunakan, pendekatan visual yang bersih dan lembut agar, pengguna merasakan nyaman dan aman ketika, menulis apa yang mereka rasakan di daily journal ini. Aktivitas jurnalis sendiri terbukti secara ilmiah dapat membantu, mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri dan mendorong pemrosesan emosi yang lebih sehat. Bahkan bisa dikombinasikan dengan hasil dari quick mood check tadi sebagai refleksi harian yang lebih holistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu fitur di sini yaitu calming audio. Nah, calming audio ini dirancang sebagai solusi praktis bagi pengguna yang ingin mengelola stres dan kecemasan mereka secara mandiri. Nah, melalui fitur ini, pengguna dapat mengakses berbagai pilihan audio relaksasi seperti musik instrumental, suara alam, hingga audio meditasi yang telah dikurasi secara khusus. Penggunaan audio yang menenangkan terbukti secara ilmiah dapat membantu menurunkan tingkat stres, menstabilkan emosi, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan tampilannya yang sederhana uh, dan juga mudah digunakan, user cukup memilih audio favorit mereka. Misal di sini ada acoustic gitar, tinggal diklik terus di play. Nah, lalu aplikasi ini akan memutar suara yang menenangkan secara otomatis. Fitur ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang membutuhkan waktu singkat untuk relaksasi di tengah aktivitas harian. Atau sebagai pendamping saat melakukan aktivitas mindfulness dan juga meditasi. Dengan adanya calming audio, Eleve ingin memberikan penggunaan relaksasi yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kita back lagi. Di home ya. Oke, selanjutnya di sini ada learn about mental health. Ini juga salah satu fitur relaksasi ya. Ini fitur ini tuh hadir sebagai bentuk komitmen Eleve dalam meningkatkan literasi kesehatan mental di Indonesia. Jadi melalui page ini, user sendiri dapat menemukan berbagai tips ataupun fakta dan juga informasi seputar kesehatan mental yang disajikan secara ringkas, akurat, dan juga mudah dipahami. Nah, konten edukasi di sini itu disusun berdasarkan hasil studi literatur, wawancara dengan pakar, dan juga data kesehatan mental terkini di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu user mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, depresi, serta memberi saran praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan fitur Learn About Mental Health ini, Live tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pendamping untuk relaksasi, tapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mental. Ya, segitu aja informasi terkait aplikasi dan juga fitur-fitur di aplikasi kami. Kami percaya dengan menggabungkan fitur relaksasi dan edukasi dalam satu aplikasi yang mudah diakses, aplikasi ini dapat menjadi solusi digital yang inovatif untuk membantu masyarakat mengelola stres dan juga meningkatkan kesejahteraan mental. Kami berharap aplikasi ini dapat menjadi ruang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memulai perjalanan menjaga kesehatan mental secara mandiri.
Makasih atas perhatian dan dukungannya. Mari bersama-sama membangun generasi yang lebih sehat secara mental dan emosional.